Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 10. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Mereka melihat seorang yang meningkat ke usia tuanya berdiri tegak memandang Panglima Pelayan Dalam yang sedang berusaha untuk menangani sendiri prajurit-prajurit pengawal yang setia kepada Anusapati. Apa yang dikatakan itu benar, berkata orang itu. Kalian adalah pengkhianat-pengkhianat. Nah, sebaiknya kalian bertanding dengan orang-orang yang pantas melawanmu. Bukan prajurit-prajurit yang setia itu. Siapa kau? Bertanya Panglima itu. Aku ingin tahu, apakah kau akan bersikap jantan setelah kau mendengar namaku, atau kau akan bersikap seperti tuanmu yang membunuh tuanku Anusapati dengan cara yang sangat licik. Persetan, aku dapat memerintahkan menangkap dan membunuhmu. Tentu. Tetapi itu sama halnya dengan perbuatan pengecut. Padahal kau adalah seorang panglima. Aku tantang kau berperang tanding. Siapa kau? Aku adalah orang yang banyak sekali menyerahkan ayam jantan aduan kepada Tuanku Tohjaya. Tetapi katakan bahwa kau terima tantanganku untuk berperang tanding. Aku akan menyebutkan namaku. Panglima Pelayan Dalam itu ragu-ragu. Sejenak ia memandang prajurit-prajuritnya dengan ragu. Kemudian dipandanginya pula berganti-ganti keempat orang pengawal setia Anusapati yang berdiri tegak mematung karena pertempuran itu pun tiba-tiba terhenti karena kehadiran orang yang menjelang umur tuanya itu. Sebutkan kesediaanmu. Kemudian aku akan menyebut namaku. Jika tidak, dan kau akan memerintahkan prajuritmu mengeroyok aku akan mati tanpa nama. Tetapi setiap orang yang ada di sini, meskipun sebagian besar adalah anak buahmu akan mengingat peristiwa ini, bahwa seorang panglima telah berlaku licik. Baiklah. Aku terima tantanganmu. Ya sendiri dengan cara yang licik sekali. Semua menjadi saksi. Semua menjadi saksi. Panglima-panglima yang lain menjadi saksi. Ya. Di mana Tuanku Tohjaya? Semua mata mencarinya. Dan mereka melihat Tohjaya berdiri tidak begitu jauh sambil memegangi tangan seorang anak yang sudah remaja. Lepaskan aku Kakanda, teriak anak muda itu. Tenanglah Adinda Agnibaya. Yang terjadi adalah di luar kekuasaan Adinda. Apa yang telah terjadi atas Kakanda Anusapati? Kita sama-sama tidak tahu dengan pasti. Karena itu, tinggallah di sini. Jangan mendekati kekacauan itu. Bagaimana dengan Kakanda Anusapati? Teriak Agnibaya. Orang yang berdiri berhadapan dengan Panglima Pelayan Dalam itu tidak sampai hati meneriakkan kenyataan tentang Anusapati. Tetapi salah seorang dari keempat pengawal setia Anusapati itulah yang berkata lantang. Tuanku Anusapati telah terbunuh. Yang membunuh dengan licik adalah Tuanku Tohjaya sendiri. Wajah Agnibaya menjadi merah. Tiba-tiba saja ia menyerang Tohjaya dengan sengitnya. Tetapi Agnibaya masih terlampau muda. Ilmunya masih belum mencukupi sama sekali untuk melakukan pembelaan dengan kekerasan. Karena itu, maka sejenak kemudian dua orang prajurit dengan mudahnya telah menguasainya. Keduanya memegang lengan Agnibaya dengan eratnya. Sedang Tohjaya yang berdiri di hadapannya berkata, Tenanglah Adinda. Kakanda akan menjelaskan persoalannya nanti. Tetapi sekarang, menepilah. Jangan berada di tempat yang masih kacau ini. Dalam pada itu, prajurit yang setia kepada Anusapati itu pun berteriak. Kenapa tidak kau bunuh sama sekali Adinda Tuanku Anusapati itu? Diam kau, teriak Panglima Pelayan Dalam. Dan orang yang menjelang usia tua itu tertawa sambil berkata. Biarlah mereka meneriakkan kebenaran. Kenapa kau menjadi bingung? Persetan, sebut namamu cepat, sebelum kau mati. Baiklah. Kita akan berperang tanding. Bersiaplah. Sebut namamu lebih dahulu. Orang itu menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian katanya. Aku juga pernah menjadi seorang pelayan dalam. Dan aku adalah pelayan dalam yang pada saat itu pernah meninggalkan tugasku. Hampir berkhianat pula seperti kau. Tetapi kini aku sadar, bahwa pengkhianatan itu tidak akan menguntungkan bagi diriku dan bagi setiap pengkhianat. Tutup mulutmu, sebut namamu. Bersiaplah. Orang itu termangu-mangu. Sejenak ia memandang berkeliling.
Dilihatnya beberapa orang prajurit telah mengerumuninya. Mereka hampir melupakan keempat prajurit yang setia kepada Anusapati itu. Orang itu menjadi berdebar-debar ketika ia melihat beberapa orang perwira yang sebaya dengan umurnya. Perwira-perwira tua yang masih berada di lingkungan keprajuritan. Agaknya tenaga mereka masih dibutuhkan sehingga mereka masih harus tetap memikul kewajibannya. Salah seorang dari perwira-perwira tua itu dapat mengenal aku, berkata orang itu. Tetapi tidak seorang pun yang menyebut namanya. Dan panglima pelayan dalam itu berteriak kepada para prajurit. Siapa yang mengenal orang ini? Orang-orang yang ada di sekitarnya masih tetap berdiam diri. Tentu ada seorang yang mengalami menjadi hamba aku Tunggul Ametung. Dan bertanyalah kepadanya. Beberapa orang tua mengerutkan keningnya. Mereka mencoba untuk mengenali orang yang kini berdiri berhadapan dengan panglima itu. Apakah tidak ada seorang pun lagi yang mengenal aku? Tiba-tiba salah seorang perwira yang sudah sebaya dengan orang itu mendekatinya. Perlahan-lahan ia bergumam. Aku memang pernah melihatmu. Orang itu tersenyum. Agaknya ia pun mengenal perwira itu. Maka katanya. Kaukah yang pernah dijuluki harimau lapar di medan pertempuran? Nah, kau tentu ingat aku. Perwira itu merenung sejenak. Dipandanginya orang itu dengan saksama sambil berdesis. Kau benar. Dahulu aku adalah seekor harimau lapar di medan pertempuran. Namun kemudian aku tidak lebih dari seekor harimau tua yang sudah tidak bergigi. Orang itu berhenti sejenak, lalu. Hi, kau si kuda liar itu? Orang itu tersenyum. Katanya. Apakah kau sekedar menebak atau kau benar-benar mengenal aku? Kedua-keduanya. Rasa-rasanya aku sudah mengenalmu, dan karena itu aku telah menebak sebutanmu di antara para pelayan dalam. Kau benar. Akulah itu. Kuda Sempana. Ya, Kuda Sempana. Beberapa orang terkejut mendengar nama itu. Nama yang telah lama hilang dari istana. Justru sejak masa aku Tunggul Ametung masih berkuasa. Bahkan beberapa orang tua-tua masih teringat apa yang pernah terjadi ketika Kuda Sempana masih seorang anak muda yang perkasa. Ia pernah berusaha melarikan Ken Dedes dari padepokannya. Namun yang ternyata telah dikehendaki oleh aku Tunggul Ametung sendiri. Dan kini Kuda Sempana itu tiba-tiba telah muncul kembali. Kuda Sempana. Tojaya bergumam. Ya, aku adalah Kuda Sempana. Seorang pelayan dalam pada masa pemerintahan aku Tunggul Ametung. Dan apakah yang kau kehendaki sekarang? Aku tidak tahu apakah yang sebenarnya telah terjadi di dalam diriku. Aku tidak tahu perkembangan apakah yang tumbuh di dalam jiwaku. Namun sekarang, yang aku ketahui bahwa aku berpihak kepada Tuanku Anusapati, putra Tuan Putri Ken Dedes. Kau pernah menculiknya, tiba-tiba seorang perwira yang lain berdesis. Ya. Aku pernah mencintainya. Mungkin ada hubungannya dengan keputusanku sekarang, bahwa aku berpihak kepada Tuanku Anusapati, putra Tuan Putri Ken Dedes itu. Persetan. Tojaya menggeram. Cepat, selesaikan orang itu. Panglima pelayan dalam itu memang tidak dapat bersabar lagi. Karena itu, maka ia pun segera bersiap untuk bertempur melawan orang yang bernama Kuda Sempana itu. Kuda Sempana pun kemudian mempersiapkan dirinya pula. Sekali lagi berkata, kita berperang tanding. Dan aku ingin melihat, apakah para perwira di zaman Singasari yang besar ini lebih baik dari para perwira pada masa aku Tunggul Ametung berkuasa di sebuah daerah yang sempit yang disebut Tumapel. Persetan. Jangan menyesal kalau kau mati di arena ini seperti seekor ayam yang mati di dalam arena sabungan. Justru aku akan berbangga bahwa kematianku adalah kematian seorang prajurit. Panglima itu tidak dapat menahan hatinya lagi. Tiba-tiba saja ia menyerang Kuda Sempana dengan sepenuh kemampuannya. Tetapi Kuda Sempana pun telah bersiap pula. Dengan tangkasnya ia berhasil menghindar dan bahkan kemudian ia pun telah menyerang kembali dengan cepatnya. Sejenak kemudian keduanya telah terlibat di dalam perkelahian yang seru. Prajurit-prajurit yang lain bagaikan terpesona melihat pertempuran yang dahsyat itu. Mereka seakan-akan telah melupakan bahwa di antara mereka masih terdapat beberapa orang pengawal Anusapati yang setia. Ternyata bahwa Panglima itu benar-benar memiliki kemampuan bertempur melampaui para prajurit dan senapati.
Ia memiliki ilmu yang dahsyat dan tata gerak yang kadang-kadang di luar perhitungan. Namun lawannya, kuda sempana, telah memperdalam ilmunya sampai tuntas. Bukan saja olah keprajuritan dengan segala macam kemungkinannya, tetapi ia adalah murid Empu Sada yang telah berhasil mewarisi segenap ilmu dan kemampuannya. Itulah sebabnya, maka Panglima yang berada di puncak jabatan keprajuritan itu tidak segera dapat menguasainya. Bahkan semakin lama semakin ternyata bahwa kuda sempana masih memiliki beberapa kelebihan daripadanya. Berbagai perasaan bercampur baur di dalam hati Panglima itu. Ia merasa malu jika ia tidak dapat mengalahkan orang yang menyebut dirinya seorang pelayan dalam dari zaman Aku Tunggul Ametung. Namun bagaimanapun juga, akhirnya ia tidak dapat lari dari kenyataan bahwa kuda sempana adalah benar-benar seorang yang pilih tanding. Dengan demikian maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru. Panglima pelayan dalam itu semakin dibakar oleh perasaan marah, cemas dan nafsu untuk segera dapat mengalahkan lawannya. Jika ia sekarang seorang panglima di dalam masa kejayaan Singasari tidak dapat mengalahkan hanya seorang pelayan dalam di masa pemerintahan seorang aku kecil bernama Tunggul Ametung, maka ia tentu akan mengalami penderitaan batin tiada taranya. Meskipun demikian Panglima itu tidak segera berhasil menguasai kuda sempana. Bahkan semakin lama kuda sempana semakin mendesaknya dan tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Kuda sempanalah yang kemudian seakan-akan menguasai arena. Panglima pelayan dalam yang bagi bawahannya dan kawannya merupakan seorang yang pilih tanding itu, hampir tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan kuda sempana, yang hanya seorang pelayan dalam dan yang kemudian menjadi seorang yang setiap kali datang membawa ayam aduan. Tetapi bagi Tohjaya, persoalannya semakin lama menjadi semakin jelas baginya. Tentu kuda sempana itu dengan sengaja telah dikirim oleh Anusapati kepadanya. Anusapati ingin mengetahui apa yang telah terjadi di arena. Agaknya Kakanda Anusapati telah mencurigai aku selama ini, berkata Tohjaya di dalam hati. Tetapi kenapa, ia masih bersedia hadir di arena hari ini? Jika orang itu menyampaikan semua peristiwa yang ada di arena ini, tentu Kakanda Anusapati akan berkeberatan memenuhi undanganku. Dalam kebimbangan, Tohjaya yang tidak dapat menahan perasaannya itu tiba-tiba berteriak. Hi kuda sempana. Ternyata bahwa kau sengaja dikirim oleh Kakanda Anusapati kemari. Ya. Kuda sempana tidak lagi berusaha untuk menyelubungi dirinya lagi. Sambil bertempur ia menjawab lebih lanjut. Hamba adalah utusan Kakanda Anusapati. Jika demikian kau adalah seorang kepercayaan yang bodoh. Akhirnya Kakanda Anusapati terbunuh pula di arena ini. Tidak. Kuda sempana masih sempat berbicara meskipun ia masih harus bertempur terus. Kakanda tuanku adalah orang yang paling baik di muka bumi. Hamba telah melaporkan semuanya yang hamba ketahui. Bahkan kecurigaan hamba terhadap tuanku Tohjaya. Sebenarnya tuanku Anusapati dapat menghubungkan semua laporan hamba dengan keris yang tuanku minta kepadanya. Kemudian undangan tuanku yang tentu sangat aneh ini. Tetapi tuanku Anusapati sengaja memerangi kecurigaan di dalam dirinya karena tuanku Anusapati menganggap bahwa tuanku Tohjaya adalah adiknya sendiri yang selama ini diberinya kesempatan untuk mengembangkan semua kesenangan, keinginan dan cita-citanya. Namun dengan demikian kepribadian tuanku pun berkembang. Kepribadian seorang yang dengki dan tamak, sehingga akhirnya sampai hati membunuh saudara sendiri. Ia bukan saudaraku. Kakanda Anusapati ternyata bukan saudaraku. Ia telah membunuh ayahanda Ken Arok. Aku yakin. Dan aku telah membalaskan dendam ayahanda Sri Rajasa. Jika demikian maka tuanku harus tahu sebabnya, kenapa tuanku Anusapati sampai pada kesimpulan untuk membunuh tuanku Sri Rajasa jika itu benar. Kuda sempana berhenti sejenak, karena serangan Panglima itu hampir saja menyambar hidungnya. Tunggu, berkata kuda sempana kemudian. Beri kesempatan aku berbicara. Beri kesempatan ia berbicara sebelum ia mati, berkata Tohjaya kemudian. Panglima itu terhenti sejenak. Tetapi sebenarnya kesempatan itu sangat menguntungkannya. Ia dapat menarik nafas sepuas-puasnya dan sedikit beristirahat, karena tenaganya sudah mulai susut. Cepat katakan, apa yang telah dilakukan Kakanda Anusapati? Bukan yang dilakukan oleh tuanku Anusapati, tetapi oleh tuanku Sri Rajasa. Tuanku harus mengetahuinya bahwa sebenarnya tuanku Anusapati bukan Kakanda tuanku. Tetapi Kakanda Anusapati adalah putra aku Tunggul Ametung.
aku sudah tahu, teriak Toh Jaya. Dan apakah tuanku sudah tahu, kenapa tuanku Tunggul Ametung terbunuh? Kebo Ijo membunuhnya. Tidak. Kebo Ijo sekedar korban fitnah ayahanda tuanku Sri Rajasa. Yang membunuh ayahanda tuanku Anusapati adalah Ken Arok yang kemudian bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Bohong. Bertanyalah kepada ibunda tuanku Ken Umang. Tentu ayahanda pernah bercerita kepadanya, karena Tuan Putri Ken Umang merupakan tumpuan perasaan tuanku Ken Arok setelah ia melupakan Tuan Putri Ken Dedes. Dan sebaiknya tuanku mengetahui, bahwa kekuasaan atas Tumapel saat itu tidak ada pada tuanku Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa tetapi ada pada Tuan Putri Ken Dedes, sehingga tuanku Anusapati lah yang berhak atas tahta dari Singasari yang merupakan kelanjutan dari Tumapel. Sepeninggal tuanku Anusapati, maka keturunannya lah yang berhak atas tahta, atau putra Sri Rajasa yang lahir dari Tuan Putri Ken Dedes. Tidak dari Tuan Putri Ken Umang yang diketemukan oleh tuanku Sri Rajasa di dalam perburuan dengan cara yang paling hina, sehingga lahirlah tuanku Toh Jaya. Wajah Toh Jaya menjadi merah padam. Rasa-rasanya telinganya telah tersentuh bara api tempurung. Karena itu dengan gigi gemeretak ia berteriak. Bunuh orang gila itu. Tetapi kuda sempana masih sempat tertawa. Katanya. Seharusnya aku sudah mati sejak lama. Tetapi Mahisa Agni yang mempunyai hak untuk membunuhku karena 1000 alasan tidak melakukannya. Karenanya itu, jika aku sekarang mati maka aku masih harus mengucapkan terima kasih kepada Mahisa Agni itu. Suara kuda sempana terputus. Panglima itu menyerangnya dengan garang. Namun kuda sempana masih sempat mengelak. Perkelahian itu pun kini terulang kembali dengan dahsyatnya. Namun karena panglima itu tidak akan dapat berhasil mengalahkan kuda sempana, maka Toh Jaya pun berteriak. Bunuh orang itu. Aku memerintahkan kepada semua prajurit yang ada di sini. Hi, sahut kuda sempana. Tuanku akan menyiksa panglima tuanku untuk selamanya. Perasaannya tentu akan terhina karena ia sudah berjanji atas nama kejantanannya, bahwa ia akan melakukan perang tanding. Persetan. Aku perintahkan kepada semua prajurit, senapati, dan panglima yang ada di sini. Kuda sempana mengerutkan keningnya. Sekilas ia melihat semua prajurit bersiaga dan bahkan beberapa orang telah maju mendekatinya. Sekali ia menarik nafas. Namun hatinya telah mapan. Seakan-akan ia melihat maut telah siap untuk menjemputnya. Dan ia tidak akan lari. Ia sudah siap untuk mati karena menurut perasaannya, hidupnya sudah cukup panjang. Seperti yang dikatakannya, seharusnya ia sudah lama mati. Tetapi ia masih tetap hidup sampai saat itu. Karena itu, maka mati bukan lagi sesuatu yang menakutkan baginya. Tetapi kuda sempana tidak mau mati begitu saja. Ia ingin mati seperti seorang prajurit. Rasa-rasanya ia kini kembali menjadi seorang pelayan dalam yang ada di medan pertempuran. Karena itulah maka ketika ia melihat beberapa orang prajurit mengepungnya, ia justru tersenyum. Namun dalam pada itu, ia sempat menyilangkan tangan di dadanya. Kuda sempana masih sempat membangunkan puncak kekuatannya pada aji yang diwarisinya dari Empu Sada. Kalabama. Beberapa orang terkejut melihat sikapnya. Tetapi mereka tidak sempat berbuat banyak. Panglima pelayan dalam yang sedang berusaha menangkapnya pun terkejut. Ia mencoba untuk memusatkan segenap kekuatannya untuk melawan kekuatan yang tidak dapat diduganya lebih dahulu itu. Tetapi ia telah terlambat. Sejenak kemudian kuda sempana yang sudah mapan untuk mati itu telah meloncat dan mengayunkan tangannya ke arah panglima pelayan dalam itu. Yang terjadi adalah sebuah benturan yang dahsyat. Tetapi tidak seimbang. Kuda sempana sudah ada di puncak kekuatannya, sedang panglima itu sama sekali belum berhasil mengimbanginya, karena bekalnya memang belum cukup untuk menyongsong aji Kalabama yang dahsyat itu. Orang-orang yang menyaksikan benturan itu memalingkan wajahnya. Mereka melihat tubuh panglima pelayan dalam itu terhempas di tanah, dan tidak sempat lagi untuk menggeliat. Agaknya tulang belulangnya telah hancur menjadi debu di dalam tubuhnya. Yang tampak hanyalah darah meleleh dari mulutnya pada saat ia sudah tidak bernafas lagi. Sejenak Toh Jaya terpesona. Namun kemudian ia berteriak sekali lagi. Bunuh orang gila ini. Betapapun setiap hati dicengkam oleh kengerian, namun para prajurit itu pun mengepungnya semakin rapat.
Kini yang ada di antara mereka adalah panglima pasukan pengawal yang memiliki bekal lebih lengkap dari panglima pelayan dalam untuk melawan kuda sempana. Namun demikian ia masih memerlukan para senapati pilihan untuk membantunya. Kuda sempana tiba-tiba menjadi liar. Matanya menjadi merah, dan rasa-rasanya ia telah kehilangan sifatnya yang lembut. Ia benar-benar telah menjadi seorang prajurit di medan perang berubuh. Karena itulah, maka ia pun segera mengamuk dalam puncak ilmu Kalabama. Setiap sentuhan tangannya telah melemparkan lawannya dan membantingnya jatuh ke tanah tanpa dapat bangun lagi untuk selama-lamanya. Dalam pada itu, selagi kuda sempana harus berjuang menghadapi sepasukan prajurit, maka pengawal-pengawal Anusapati yang setia pun mulai bangkit kembali. Tiba-tiba saja mereka pun mengayun-ayunkan senjatanya, menyerang siapa saja yang dekat padanya. Karena itu, maka arena itu pun menjadi semakin kisruh. Korban berjatuhan satu-satu dengan cepatnya. Tangan kuda sempana yang terayun-ayun dalam puncak ilmunya itu bagaikan tangan dewa maut yang memungut nyawa orang-orang yang dikehendakinya. Sedang senjata keempat pengawal Anusapati itu pun terayun-ayun tanpa kekang. Namun jumlah lawan mereka jauh lebih banyak. Karena para prajurit dan senapati tidak berhasil mendekati kuda sempana, maka mereka pun mulai menghujani kuda sempana dengan senjata. Mula-mula kuda sempana berhasil menangkis senjata-senjata itu dan melontarkan kembali ke arah prajurit yang mengepungnya dan menyambar beberapa orang korban di antara mereka. Tetapi lambat laun, senjata yang menyerangnya bagaikan hujan yang semakin lebat. Karena itu, satu-satu senjata-senjata itu mulai menyentuh tubuhnya. Agnibaya yang melihat semuanya yang terjadi meronta-ronta sekuat tenaganya. Tetapi ia tidak banyak dapat berbuat. Tangannya bagaikan dicengkam oleh kekuatan raksasa, karena beberapa orang prajurit masih saja memeganginya. Sementara itu, kuda sempana semakin lama menjadi semakin garang. Ia sudah pasrah diri kepada maut yang siap merenggutnya. Namun justru karena itu, maka ia pun menjadi semakin tenang meskipun senjata yang menyentuh tubuhnya menjadi semakin banyak. Lukanya menjadi bagaikan arang keranjang. Keringat yang bercampur warna darah telah membasahi seluruh tubuhnya. Namun satu demi satu korban di pihak lawannya pun berjatuhan. Sisa-sisa kekuatan Aji Pamungkasnya masih berhasil merenggut beberapa orang korban sebelum kemudian cucuran darahnya yang tidak terbendung membuatnya semakin tidak berdaya. Akhirnya, kuda sempana menjadi kehilangan segenap kekuatannya. Pukulannya yang terakhir dengan kekuatan puncaknya masih menyentuh panglima pasukan pengawal. Tetapi kekuatan puncaknya itu sudah susut, sehingga akibatnya pun tidak terlampau parah bagi lawannya, meskipun panglima itu pun terdorong beberapa langkah surut dan hampir tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya. Namun dengan mengerahkan segenap kemampuannya itu, kuda sempana telah melepaskan segenap sisa tenaga yang ada padanya. Di saat terakhir kuda sempana masih melihat seorang dari keempat pengawal yang setia kepada Anusapati itu mengayunkan senjatanya, namun ia pun segera jatuh menelungkup dengan luka tidak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka adalah pengawal pilihan, tetapi mereka tidak mampu melawan prajurit yang jumlahnya berlipat ganda. Dorongan ujung tombak seorang senapati telah mendorong kuda sempana yang lemah itu. Sejenak ia menggeliat. Namun kemudian ia pun tertelentang di tanah dengan lemahnya. Tetapi kuda sempana masih sempat tersenyum melihat para prajurit yang mengerumuninya dengan senjata telanjang. Bahkan ia masih dapat berkata, "Nah, bukankah kau lihat, bahwa seorang pelayan dalam pada masa aku Tunggul Ametung jauh lebih baik dari panglima di masa kini?" Tidak seorang pun yang menjawab. Beberapa orang menjadi termangu-mangu. Namun mereka kemudian melihat kuda sempana memejamkan matanya. Seperti Sumekar, adik seperguruannya, kuda sempana merasa bahwa ia telah memberikan pengorbanan dengan nyawanya bagi keturunan Ken Dedes yang dianggapnya memang berhak atas tahta Singasari. Tetapi lebih daripada itu, kuda sempana merasa berdosa, karena ialah sumber malapetaka yang sebenarnya bagi Ken Dedes. Jika ia tidak tergila-gila kepada gadis itu dan mengambilnya dari Panawijen, sebagai ternyata berakibat kematian Wiraprana, maka Ken Dedes tidak akan mengalami kepahitan hidup yang seolah-olah tidak kunjung berakhir. Karena itu, kematiannya seakan-akan merupakan sebagian tebusan bagi dosanya itu. Meskipun demikian, di saat terakhir itu kuda sempana tidak dapat lagi menghindari penyesalan yang mendalam. Bahwa semuanya itu harus terjadi. Namun demikian, meskipun terlambat, rasa-rasanya ia telah mengurangi dosa yang pernah dibuatnya atas Ken Dedes dan Mahisa Agni. Karena itulah,
maka seakan-akan di dalam saat terakhir dari hidupnya itu, ia masih sempat tersenyum. Kematian kuda Sempana di arena itu benar-benar telah menggemparkan. Berita tentang kehadirannya segera tersebar sampai ke ujung kota. Kuda Sempana, seorang pelayan dalam pada masa pemerintahan Aku Tunggul Ametung, telah terbunuh di halaman istana bersama dengan tuanku Anusapati. Namun pada saat berita itu tersebar, prajurit yang berpihak kepada Tohjaya benar-benar telah berhasil menguasai seluruh kota Singasari dan sekitarnya. Maka berlakulah satu lagi kutuk Empu Purwa dari Panawijen atas orang-orang yang melarikan anaknya. Bahwa mereka akan mati ditikam dengan keris. Pada kuda Sempana bukan saja luka oleh keris yang menyobek dadanya, tetapi lukanya yang arang keranjang itu adalah bekas luka oleh segala jenis senjata. Rasa-rasanya Agnibaya akan pingsan melihat peristiwa itu. Tetapi ia masih berhasil untuk tetap mempertahankan kesadarannya. Meskipun ia masih sangat muda, namun ia berhasil menghubungkan peristiwa yang baru saja terjadi dengan prajurit-prajurit yang banyak berkeliaran di halaman istana. Bahkan ketika ia akan pergi ke arena sabung ayam ini pun, dua orang prajurit telah mengawalnya. Berita kematian Anusapati itu benar-benar telah menggemparkan Singasari. Terlebih-lebih lagi seluruh isi istana. Para emban, pemimpin pemerintahan yang tidak ikut serta di dalam perencanaan yang ternyata cukup matang. Terapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Istana Singasari bagaikan di pihak Tohjaya. Terutama para pelayan dalam dan para pengawal. Ketika Ken Dedes mendengar berita itu, ia tidak dapat menahan kejutan yang seakan-akan menghantam dadanya. Sesaat ia memegangi dadanya, namun ia pun kemudian jatuh pingsan di pembaringannya. Para emban dan hamba-hambanya menjadi bingung. Mereka berlarian kian kemari. Orang-orang yang agak mengerti tentang obat-obatan pun segera berusaha membangunkan Ken Dedes. Minyak kelapa, kunir dan jahe. Beberapa jenis akar dan dedaunan. Yang lain memijit-mijit kakinya dan di bawah telinganya sebelah menyebelah. Namun dalam kekisuhan itu, seorang emban yang sudah menjadi semakin tua menangis dengan nada yang sangat pedih. Ia adalah pemomong Anusapati yang kemudian berada di bangsal Ken Dedes. Anusapati baginya tidak kurang dari anaknya sendiri. Ia sudah berkhianat kepada Ken Umang, dan mengasuh Anusapati sebaik-baiknya sejak kanak-kanak. Ia tidak mampu memaksa dirinya untuk membentuk anak itu menjadi seorang yang dungu dan bebal. Bahkan ia tidak dapat berkhianat meskipun ia tahu bahwa Anusapati mendapat banyak pengaruh dan ilmu dari pamannya Mahisa Agni, meskipun emban itu pernah mendengar siapakah sebenarnya Mahisa Agni itu dari Jun Rumanti, ibu Mahisa Agni yang menjadi emban pemomong Ken Dedes. Kini Anusapati itu terbunuh. Belum cukup lama ia duduk di atas tahta. Namun agaknya ia harus menerima pembalasan dendam dari adiknya, Tohjaya. Yang sebenarnya telah diketahuinya, bahwa antara Anusapati dan Tohjaya itu tidak ada sangkut pautnya kekeluargaan sama sekali. Itulah bedanya tuanku Anusapati dengan tuanku Sri Rajasa, berkata emban itu di dalam hatinya seperti banyak orang yang berkata demikian pula kepada diri sendiri. Anusapati tidak dapat melupakan peristiwa yang menyangkut namanya pada kematian Sri Rajasa. Tetapi Sri Rajasa dapat berbuat seakan-akan benar-benar tidak bersalah pada saat kematian Tunggul Ametung. Tetapi bagaimanapun juga Anusapati sudah tidak ada lagi. Ia terbunuh bersama keempat pengawalnya yang paling setia dan kuda Sempana. Dalam pada itu ketika Ken Dedes mulai menyadari keadaannya, maka ia pun telah terbenam di dalam air matanya yang mengalir hampir tidak ada hentinya sepanjang hari. Kematian anaknya itu benar-benar merupakan suatu pukulan yang dahsyat bagi hidupnya. Ia sudah banyak mengalami penderitaan dan menahan perasaan. Tetapi kali ini, duka citanya hampir tidak tertanggungkan lagi sehingga, di dalam sisa hidupnya, rasa-rasanya Ken Dedes sudah tidak lagi memiliki niat dan kemauan lagi. Ia seolah-olah telah mati di dalam hidupnya yang pahit. Demikianlah, perubahan telah terjadi dengan cepatnya di Istana Singasari yang kemudian menjalar ke seluruh kota. Para utusan dan penghubung, hilir mudik di seluruh kota dan daerah di sekitarnya. Kuda-kuda yang tegar berlari-larian membawa berita dan perintah-perintah bagi para senapati yang telah berada di bawah pengaruh Tohjaya. Ketika seorang senapati melaporkan kematian Anusapati kepada Ken Umang, maka Ibunda Tohjaya itu tidak dapat menahan gejolak perasaannya. Tiba-tiba saja suara tertawanya melontar lepas tanpa dapat dikendalikan lagi, sehingga beberapa orang hambanya menjadi heran.
Suara tertawa itu bagaikan ringkik iblis betina yang mendapatkan korban sesajian beberapa sosok mayat yang baru. Aku akan menguasai seluruh Singasari, katanya di sela-sela tertawanya. Dan anakku akan menjadi maharaja sangat dihormati melampaui anak Ken Dedes, gadis Panawijen yang dungu itu. Ia menganggap bahwa dirinya masih saja seorang ratu sampai saat terakhir tubuhnya menjadi kurus kering dimakan penyakit. Kini ia harus tahu bahwa akulah yang berkuasa. Bukan gadis Panawijen itu. Kakaknya tidak akan dapat lagi menyombongkan dirinya, menghinakan aku sejak aku masih seorang gadis yang sangat cantik. Ia harus segera dipanggil dari Kediri, bersimpuh dan mencium kakiku sebagai permintaan maaf atas kesombongannya. Tetapi ia tidak akan dapat lagi berbuat apa-apa terhadapku sekarang, karena aku adalah seorang yang paling berkuasa, Ibunda Maharaja Singasari yang besar. Dan suara tertawa Ken Umang pun mengumandang di seluruh bangsal. Berkepanjangan bagaikan gelombang laut yang tidak hentinya melanda pantai. Susul menyusul, sehingga akhirnya perempuan itu menjadi kelahan, dan terduduk dengan lemahnya di atas pembaringannya. Minum, ambilkan aku minum. Ken Umang berteriak. Seorang emban dengan tergesa-gesa bergeser surut untuk mengambil mangkuk minuman. Cepat, cepat. Aku sekarang berkuasa melampaui permaisuri itu. Aku hendak berbuat apa saja atas nama anakku yang akan menjadi maharaja di Singasari. Emban itu pun menjadi gemetar. Justru karena ia menjadi sangat tergesa-gesa, maka di luar bilik ia pun tergelincir jatuh. Dengan tertatih-tatih ia segera bangkit dan berlari-lari mengambil mangkuk minuman Ken Umang. Pada hari itu juga, Tojaya benar-benar telah duduk di atas tahta Singasari. Ia mengadakan Paseban Agung yang pertama, dan mengangkat dirinya sendiri menjadi maharaja di Singasari. Tidak seorang pun dapat melawan kehendaknya. Di luar Paseban prajurit segelar sepapan berbaris lengkap dengan senjata telanjang. Demikian pula di setiap regol istana dan hilir mudik di jalan-jalan kota Singasari yang justru menjadi sangat sepi. Namun, Tojaya tidak dapat memaksa setiap hati untuk menyetujui sikapnya meskipun untuk sementara mereka harus tetap diam. Sementara itu seekor kuda yang berwarna putih bagaikan terbang di jalan-jalan padesan, mengambil jalan memintas dan bahkan menyusup hutan-hutan perdu menuju ke Kediri. Penunggangnya seorang yang menjelang usia lanjutnya dengan tangkas mengemudikan kudanya yang lari bagaikan dikejar hantu. Aku harus datang mendahului setiap utusan dari Singasari, berkata orang itu. Dengan demikian, maka orang itu seakan-akan tidak beristirahat sama sekali selain memberi kesempatan kudanya minum beberapa teguk dan sedikit rerumputan yang hijau yang tumbuh di tanggul-tanggul parit di pinggir jalan. Ketika malam menjadi semakin kelam, ia sampai di regol istana penguasa yang mewakili Maharaja Singasari di Kediri, hatinya terasa bergetar semakin cepat. Meskipun regol itu nampak sepi, namun di dalamnya api yang setiap saat dapat menyala dan membakar seluruh Singasari. Aku harus menemukan kata-kata yang paling baik untuk menyampaikan berita ini, berkata orang itu di dalam hatinya. Dengan ragu-ragu orang itu pun kemudian mendekati regol istana yang besar itu. Perlahan-lahan ia mengetuk pintunya yang tertutup. Seorang kemudian menjengukkan kepalanya pada sebuah lubang di regol itu sambil bertanya. Siapa? Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia tidak mau membuang-buang waktu lagi. Katanya. Aku Witantra. Aku ingin menghadap Tuanku Mahisa Agni. Di malam hari begini? Ya. Ada persoalan yang penting sekali. Tunda sampai besok. Tuanku Mahisa Agni tentu sedang tidur nyenyak. Maaf. Ada persoalan yang penting sekali meskipun persoalan keluarga. Aku datang dari Panawijen. Tunda sampai besok, terdengar suara yang lain lagi. Jika tertunda sampai besok, maka aku akan dimarahinya. Bahkan mungkin kepalaku akan dapat dipenggalnya. Persoalan keluarga ini sudah diserahkan kepadaku. Jika persoalan yang penting ini terjadi, kapanpun, siang atau malam, aku harus menghadap dan memberitahukan kepadanya. Jika tidak, aku akan mati sia-sia. Meskipun umurku sudah mendekati saat kelam, tetapi aku tidak ingin mati dicekiknya. Para penjaga itu berpikir sejenak, lalu. Siapa namamu? Witantra. Jika kalian menyampaikan nama itu kepada Tuanku Mahisa Agni, maka aku tentu akan diizinkannya menghadap. Justru karena pesan Tuanku Mahisa Agni sendiri.
Sejenak Witantra menunggu. Ketika ia mendengar regol itu berderit dan terbuka, hatinya menjadi sedikit lega. Seorang yang bertubuh tinggi kekar, yang agaknya menjadi pemimpin penjaga yang bertugas malam itu pun mendekatinya dan berkata, "Apakah kau salah seorang anggota keluarganya?" "Ya. Aku adalah kakak sepupunya. Aku masih tetap tinggal di Padepokan Panawijen." "Masuklah. Tunggulah di regol sebentar. Biarlah para pelayan menyampaikannya. Tetapi jika kau berbohong, dan Tuanku Mahisa Agni menjadi marah, kau pun akan mengalami perlakuan yang buruk sekali dari kami." "Baiklah. Aku bersedia menanggung semua akibat." Witantra itu pun kemudian dibawanya masuk dan dipersilahkan menunggu di regol itu setelah mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu di sebelah regol itu. Tidak banyak yang dibicarakan dengan para penjaga. Sedang seorang penjaga yang ditugaskan masuk ke bagian belakang istana itu dan berbicara dengan seorang pelayan. Biarlah seorang emban menyampaikan. "Hus," desis pelayan itu. "Tidak ada seorang emban pun yang boleh masuk di malam hari." "Oh," prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. "Jadi, kenapa tidak menunggu sampai besok?" "Ngasari," berkata orang itu. Orang itu memaksa. "Kami menjadi kasihan melihatnya, jika tidak disampaikannya berita yang dikatakannya sangat penting itu, ia akan dapat dicekik oleh Tuanku Mahisa Agni. Karena, baiklah kita mencoba." Pelayan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Baiklah. Biarlah berita ini disampaikan. Jika tidak kebetulan ada hantu lewat, Tuanku Mahisa Agni biasanya tidak marah." "Ya. Karena kami mengetahui bahwa bukan kebiasaannya cepat menjadi marah, maka kami berani menerima keluarganya itu di malam hari." Demikianlah, seorang pelayan telah membangunkan Mahisa Agni meskipun dengan ragu-ragu. Ketika Mahisa Agni mendengar pintu biliknya diketuk, ia terkejut bukan kepalang. Tiba-tiba saja ia sudah meloncat dan berdiri tegak di sisi pembaringannya. Namun sesaat kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Bahkan kemudian diusapnya wajahnya yang berkeringat. "Aku mimpi buruk," katanya di dalam hati. Tetapi ketukan pintu itu benar-benar aku dengar. Karena itu, maka ia pun bertanya, "Siapa di luar?" "Hamba tuanku." Karena itu, maka ia pun bertanya, "Siapa di luar?" "Seseorang telah memaksa menghadap tuanku malam ini. Menurut katanya, ada berita yang sangat penting bagi tuanku Mahisa Agni." Mahisa Agni termangu-mangu sejenak. Ia mencoba untuk mengingat-ingat, apakah kira-kira yang dapat terjadi dalam waktu yang dekat. "Tuanku," berkata pelayan itu kemudian. Orang itu mengaku datang dari padukuhan. "Tuanku telah berpesan kepadanya untuk menyampaikan berita yang penting ini pada saatnya. Jika tidak, orang itu akan mendapat hukuman." "Apakah harus malam ini?" bertanya Mahisa Agni. Ketika para penjaga bertanya kepadanya, maka jika ia terlambat sampai esok, ia akan dapat digantung. Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Ia tidak pernah berpesan kepada siapapun tentang sesuatu yang sangat penting di padukuhannya. Namun demikian akhirnya Mahisa Agni bertanya, "Apakah kau tahu nama orang itu?" Menurut pengakuannya, namanya Witantra. "Witantra." Mahisa Agni mengulang. Namun dalam pada itu jantungnya serasa berdentangan semakin cepat. Jika benar orang itu Witantra, apakah ia akan menyebut namanya? Tetapi dengan demikian, justru ia menjadi sangat tertarik untuk menerima orang itu. Karena itu maka katanya, "Baiklah. Bawalah ia ke ruang dalam. Aku akan menerimanya di sana." "Hamba tuanku." Mahisa Agni mendengar langkah pelayan itu menjauh. Sementara itu ia pun kemudian berkemas dan pergi ke ruang dalam menunggu tamunya yang menyebut dirinya bernama Witantra. Ketika seorang prajurit mengantarkan tamunya itu masuk, maka sebenarnya lah orang itu Witantra. "Witantra." Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Witantra tersenyum. Ia tidak mau melontarkan kesan yang dengan tiba-tiba telah membuat Mahisa Agni menjadi tegang. Namun demikian kehadirannya di malam hari itu telah menumbuhkan persoalan di dalam hati Mahisa Agni. "Maafkan aku Agni," berkata Witantra sepeninggal prajurit yang mengantarkannya. "Aku memaksa untuk menghadapmu di malam hari." "Aku tidak berkeberatan Witantra.
Tetapi kehadiranmu ini membuat aku menjadi berdebar-debar. Tentu ada persoalan yang sangat penting yang ingin kau sampaikan kepadaku. Jika tidak maka kau tidak akan datang di malam hari begini. Seandainya demikian, bukanlah kau telah mempunyai pintu tersendiri di belakang? Witantra masih saja tersenyum. Katanya, kali ini aku datang dengan kepentingan khusus. Lagi pula aku belum memberitahukan bahwa aku akan datang dengan melalui jalan yang biasa aku lalui setelah agak lama tidak aku lakukan. Aku menjadi berdebar-debar. Sebaiknya kau segera menyebut keperluanmu itu. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Sesaat ia memandang berkeliling, seakan-akan ingin meyakinkan bahwa tidak ada orang lain di dalam bilik itu. Berkatalah Witantra. Tidak ada orang lain yang dapat mendengar pembicaraan kita dari luar ruangan ini, berkata Mahisa Agni. Witantra memandang Mahisa Agni sejenak. Kini wajahnya mulai menjadi berkerut-merut dan bersungguh-sungguh. Agni, berkata Witantra dengan nada yang dalam dan datar. Memang ada sesuatu yang sangat penting yang akan aku sampaikan kepadamu. Aku kira lebih baik bagimu mendengar dari mulutku daripada orang lain. Kau membuat aku gelisah sekali. Baiklah. Witantra termangu-mangu sejenak, lalu. Sebuah berita sedih dari Singasari. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ternyata kita telah lengah. Tuanku Anusapati pun telah lengah. Maksudmu? Bukankah kolam itu berhasil melindunginya di dalam tidurnya yang nyenyak di malam hari, sedang di siang hari tuanku Anusapati akan dapat melindungi dirinya sendiri? Kau benar Agni. Tetapi jika lawan kita adalah orang-orang jantan yang berani beradu dada, sahut Witantra. Katakanlah dahulu apa yang terjadi. Tuanku Anusapati telah terbunuh. Nafas Mahisa Agni bagaikan berhenti mengalir dan jantungnya serasa berhenti berdenyut. Sejenak ia diam mematung. Ditatapnya Witantra seakan ingin melihat langsung ke dalam lubuk hatinya. Apakah kau bergurau Witantra? Bertanya manis Agni kemudian. Kali ini tidak Agni. Mahisa Agni tiba-tiba menjadi gemetar. Dengan suara yang dalam ia bergumam. Katakanlah yang telah terjadi. Witantra pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi, yang didengarnya dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu di arena sabung ayam. Anusapati terbunuh bersama pengawal-pengawalnya yang setia dan kuda sempana. Mahisa Agni menekan dadanya dengan telapak tangannya. Seakan-akan menahan ledakan jantungnya, yang hampir tidak dapat ditahankannya lagi. Jadi hal itu telah terjadi, ia bergumam. Ya. Dengan licik sekali. Kuda sempana dan pengawal-pengawal yang malang. Mereka telah mengorbankan nyawanya. Tetapi keadaan sama sekali tidak akan dapat ditolong lagi. Mahisa Agni menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terasa tenggorokannya menjadi panas. Kecemasannya tentang keselamatan Anusapati ternyata kini telah terjadi betapapun sudah diusahakan untuk melindunginya. Dengan pengawal-pengawal yang setia, dengan kolam di seputar bangsalnya dan dengan usaha-usaha yang lain. Namun agaknya Anusapati sendiri selalu dikejar oleh perasaan bersalah karena kematian Sri Rajasa, sehingga karena itu justru tidak dapat berbuat sesuatu untuk menolak permintaan Tohjaya. Ia sudah memberikan keris Empu Gandring kepadanya. Kemudian memenuhi undangannya di arena sabung ayam yang kisruh. Mahisa Agni, berkata Witantra kemudian. Kau adalah orang yang paling dekat dengan Anusapati sejak ia masih anak-anak. Setiap orang kini mengetahui bahwa kau adalah gurunya. Karena itu di dalam pergolakan ini kau harus dapat menempatkan dirimu. Aku menyadari Witantra, sahut Mahisa Agni. Aku harus memilih tindakan yang paling tepat. Sebenarnya lah bahwa aku tidak rela membiarkan Anusapati mati terbunuh dengan cara yang sangat licik itu. Apakah yang akan kau lakukan itu? Kabut yang gelap akan menyelubungi Singasari untuk beberapa saat lamanya, berkata Mahisa Agni kemudian. Yang terjadi itu tentu akan terasa juga akibatnya bagi Kediri. Bukan saja prajurit-prajurit Singasari yang ada di Kediri, tetapi bagi keluarga bangsawan-bangsawan Kediri. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya. Apakah kau akan tetap berada di Kediri dan berbuat sesuatu? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Witantra sejenak, lalu. Aku harus memilih Witantra.
Apakah aku akan memanjakan perasaanku yang bergejolak ini, atau aku harus mengingat kepentingan Singasari dan hari depannya? Jika aku memanjakan perasaanku, dan bukannya sekedar sikap yang sombong dan tidak berperhitungan apabila aku akan dapat membuat kekuatan tandingan bagi Tohjaya. Aku dapat membangunkan Kediri yang sedang tidur ini. Aku masih mempunyai modal. Prajurit Singasari yang setia, yang kini berada di Kediri dan prajurit-prajurit Kediri yang sampai saat ini masih tetap ada meskipun kekuatannya sangat kecil. Tetapi aku masih sanggup membangun suatu pasukan yang kuat, yang dapat membendung kekuatan Tohjaya yang tentu tidak akan dalam waktu yang sangat singkat, menguasai seluruh pasukan. Jika ada pihak yang berdiri berseberangan dengan kekuasaannya, maka aku kira masih banyak prajurit yang bersedia membantu. Mahisa Agni berhenti sejenak, lalu. Namun dengan demikian Singasari akan terpecah belah. Negeri yang sebenarnya sudah mulai berkembang ini akan berserakan kembali. Jadi apakah yang akan kau lakukan? Jika sekiranya Tohjaya memanggilmu menghadap, apakah kau akan datang? Aku akan dihadapkan ke tiang gantungan, sahut Mahisa Agni. Aku adalah pendukung yang paling baik bagi Anusapati bukan saja karena aku mempunyai sikap dan pandangan yang sama bagi Singasari, tetapi aku adalah pamannya, aku adalah gurunya dan akulah yang selama ini berdiri di belakangnya di dalam perang yang berlangsung dengan diam-diam di istana antara Tohjaya dan Anusapati. Witantra mengerutkan keningnya. Dilihatnya wajah Mahisa Agni menjadi tegang. Sesuatu telah membayang di rongga matanya meskipun tidak dikatakannya kepada Witantra. Ken Umang bagi Mahisa Agni adalah sesosok hantu betina yang sangat mengerikan. Justru lebih mengerikan dari Tohjaya sendiri. Sejak mudanya Ken Umang telah membuatnya gelisah. Kini Ken Umang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Bahkan mungkin melampaui kekuasaan Tohjaya sendiri yang tentu akan segera mengangkat dirinya menjadi maharaja di Singasari. Ken Umang yang mendendamnya itu tentu akan mempergunakan kekuasaannya untuk memuaskan dirinya sendiri. Bahkan mungkin sesuatu yang sangat mengerikan dapat terjadi atasku, tiba-tiba saja ia bergumam. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun Mahisa Agni tidak mengatakan, namun rasa-rasanya getaran di dalam dadanya terasa juga pada Witantra, karena Witantra mengetahui serba sedikit sikap Ken Umang itu terhadap Mahisa Agni sejak ia masih seorang gadis. Witantra, berkata Mahisa Agni kemudian. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi Singasari. Tetapi aku kira, aku akan dapat mengendalikan diri agar aku tidak ikut merobek-robek kesatuan Singasari yang masih ada. Jadi kau akan menjadi penonton saja setelah ini? Bukan maksudku Witantra, jawab Mahisa Agni. Aku masih harus melihat apa yang dilakukan oleh Tohjaya. Jika yang dilakukan oleh Tohjaya akan menguntungkan Singasari, maka apa boleh buat? Aku hanya sebutir debu di atas tanah ini. Aku sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan kepentingan Singasari yang besar. Karena itu jika Tohjaya kelak dapat memimpin Singasari dengan baik, biarlah, aku tidak berbuat sesuatu. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri Ken Dedes dan putra-putranya yang lain? Sikap Tohjaya terhadap mereka termasuk penilaianku atasnya. Apakah ia seorang yang berjiwa besar atau berjiwa kerdil? Witantra menarik nafas dalam-dalam. Sekilas terbayang betapa pahit penderitaan yang harus dialami oleh Ken Dedes sepeninggal Anusapati justru karena Witantra mengenal sifat dan watak Ken Umang. Karena itu maka ia berdesis. Apakah kau sampai hati membiarkan tuanku Ken Dedes di dalam kepedihan dan menanggungkannya sendiri? Aku harus mempertimbangkan, Witantra, berkata Mahisa Agni. Tetapi jika aku datang ke Singasari dan digantung di alun-alun, maka ia akan menjadi semakin menderita. Karena itu, biarlah aku tetap hidup. Aku akan menilai sikap dan perbuatan Tohjaya, terutama bagi Singasari. Jika ia berjalan di atas jalan yang sesat, adalah kewajiban kita bersama untuk menyelamatkan Singasari. Tetapi jika ia berhasil mengendalikan pemerintahan seperti ayahandanya Sri Rajasa, biarlah aku menekan perasaan dalam-dalam, karena sebenarnya lah bahwa kepentingan Singasari jauh lebih besar dari dendam dan kebencian di dalam hatiku. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi semakin hormat kepada Mahisa Agni atas sikapnya. Sebenarnya ia dapat berbuat banyak untuk menentang kekuasaan Tohjaya. Bahkan jika Mahisa Agni menghendaki, ia dapat membangun Kediri yang besar, yang memang sudah didasari oleh perasaan dendam kepada Sri Rajasa di Singasari.
Apalagi yang kini menjadi Maharaja di Singasari adalah anak Sri Rajasa dari istrinya yang kedua. Mahisa Agni adalah orang yang mumpuni. Ia mempunyai banyak kawan dan pengikut, baik di Kediri maupun di Singasari. Tetapi Mahisa Agni memandang kepentingan Singasari lebih besar daripada dendam yang melonjak di hatinya. Baiklah Mahisa Agni, berkata Witantra. Aku tidak mau membakar hatimu yang tetap dingin menghadapi persoalan yang sebenarnya cukup mengguncangkan Singasari. Agaknya kau memang berjiwa besar, dan sejak mula-mula kau tampil di dalam pergaulan dari yang paling sempit sehingga yang paling luas seperti sekarang ini, kau tidak dikendalikan oleh pamrih pribadimu. Ketika aku belum mengenal sifatmu dengan baik, hampir saja aku kehilangan akal karena kau pernah mengalahkan Mahendra di dalam perang tanding memperebutkan Ken Dedes. Tetapi kau tidak berkelahi atas namamu sendiri, tetapi atas nama orang lain, Wiraprana. Dan sekarang sifatmu yang seperti itu aku lihat lagi. Betapa kau dilanda oleh kekecewaan dan dendam karena kematian kemenakanmu itu, namun kau masih dapat melihat dengan terang, bahwa kepentingan Singasari ada di atas segala kepentingan. Tentu aku mempunyai pamrih pribadi Witantra. Tetapi sudahlah. Jangan memuji. Aku hanya sekedar tidak ingin melihat perang berkecamuk lagi di atas Singasari yang baru tumbuh kembali setelah terguncang karena terbunuhnya Sri Rajasa. Mudah-mudahan kematian Anusapati merupakan bebanten yang justru membuat Singasari bertambah kuat. Apakah kau benar-benar bermaksud demikian? Kau menguji aku Witantra. Tetapi sudah barang tentu aku harus memilih salah satu di antara dua. Perasaanku atau nalarku. Aku dapat bersikap jujur terhadap perasaanku, bahwa sebenarnya aku memang mendendam. Aku tidak rela Anusapati terbunuh. Aku tidak rela melihat Tohjaya duduk di atas tahta. Apalagi aku merasa bahwa aku mempunyai kekuatan. Tetapi jika aku ingin jujur terhadap pertimbangan nalarku, maka aku harus menahan diri. Dan kau tentu mengerti, bahwa demikianlah isi dari hidup kita ini. Pertentangan yang tidak kunjung berakhir. Baik di dalam diri kita sendiri sebagai suatu dunia kecil maupun di dalam hidup kita di dalam dunia yang besar. Peperangan demi peperangan telah terjadi. Dan hampir setiap pihak mengatakan bahwa peperangan itu terpaksa dilakukan justru melindungi perikemanusiaan, sedang di dalam setiap peperangan maka perikemanusiaan itu telah dikorbankan. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Ia sendiri bagaikan terjun ke dalam pusaran air yang memutarnya tanpa arah, menurut tepi sebuah lingkaran tanpa ujung dan pangkal. Bahkan di luar sadarnya ia berdesis. Sebenarnya lah demikian Agni. Kehidupan ini selalu dibayangi oleh ketidakpastian sikap dan perbuatan. Dan aku telah menentukan sikap yang pasti di dalam ketidakpastian itu Witantra. Kehidupan ini selalu dibayangi oleh ketidakpastian sikap dan perbuatan. Witantra memandang Mahisa Agni sejenak, lalu. Baiklah. Kau tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi apakah kau akan tetap tinggal di istana ini? Aku akan menunggu utusan dari Singasari. Menurut perhitunganku, utusan itu akan segera datang. Mungkin besok, mungkin lusa. Jika demikian, aku akan mencoba menyesuaikan diriku dengan sikapmu Mahisa Agni. Sebenarnya bagiku, hidup di padepokan terpencil, tidak akan banyak terpengaruh oleh pergantian pimpinan pemerintahan seperti ini. Tetapi karena hubungan di antara kita sajalah yang membuat aku ikut merasa tersentuh oleh peristiwa yang mengejutkan ini. Sebaiknya kau tetap di sini untuk beberapa hari Witantra. Jika utusan itu datang, maka aku harus segera mengambil keputusan, apakah yang akan aku lakukan. Mungkin aku tidak dapat mengelak lagi untuk menghadap Tohjaya. Tetapi mungkin aku masih mempunyai pilihan lain atau justru hatiku yang nampaknya kini tetap dingin itu akan menyala dan membakar perasaanku. Witantra mengerutkan keningnya. Sebenarnya lah hidup Mahisa Agni pun tidak luput dari ketidakpastian itu, sehingga yang dikatakannya sudah pasti itu pun masih bukan suatu kepastian. Setelah merenung sejenak, maka Witantra pun berkata, "Baiklah Agni, aku akan tetap tinggal di sini untuk beberapa lama. Bahkan mungkin tidak lebih dari 1 atau 2 hari, karena menurut dugaanku, Singasari tentu akan segera mengirimkan utusan kemari. Apapun maksudnya." "Ya. Tentu, dan aku berharap bahwa utusan itu tidak memaksa aku menjadi gila." Witantra menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Demikianlah maka percakapan mereka pun terhenti.
Mahisa Agni mempersilahkan Witantra menempati salah satu bilik di dalam bangsalnya sebagai Witantra. Tidak lagi dengan diam-diam masuk lewat pintu butulan. Sedang seorang pelayan telah diperintahkannya untuk mengurusi kuda Witantra yang masih berada di sisi regol depan. "Hi, akan kau bawa kemana kuda itu?" bertanya seorang prajurit penjaga regol. "Ke Gedogan." "Bagaimana dengan Witantra itu?" "Ia akan bermalam di sini atas perintah tuanku Mahisa Agni." Prajurit itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, "Siapakah yang memberikan perintah membawa kuda itu ke kandang?" "Witantra atau tuanku Mahisa Agni?" "Tuanku Mahisa Agni." Prajurit itu tidak bertanya lagi. Ternyata bahwa tamunya benar-benar keluarga Mahisa Agni. Apalagi ia mendapat kesempatan untuk bermalam di bangsal itu pula. Di hari berikutnya, tidak ada seorang utusan pun yang datang dari Singasari. Namun berita kematian Anusapati sudah mulai terdengar di pinggir-pinggir kota. Pedagang yang hilir mudik antara Singasari dan Kediri membawa berita itu sebagai berita yang diragukan kebenarannya. Namun demikian Kediri pun segera menjadi sibuk membicarakan. "Dari siapa kau dengar?" bertanya seorang buyut di pinggir kota kepada seorang pedagang kain bludru dari seberang. Orang-orang di Singasari memperbincangkannya. "Kapan hal itu terjadi?" "Kemarin pagi." "Bohong. Jika itu terjadi kemarin pagi, kau tentu belum mendengarnya, karena saat ini kau sudah ada di sini." Setelah mendengar berita itu aku segera kembali. Bahkan aku berjalan terus di malam hari. Meskipun kau berjalan semalam suntuk, sekarang kau belum akan tiba di sini. Maksudku, aku tidak berjalan kaki. Aku berjalan terus di malam hari dengan naik seekor kuda yang tegar dan baik. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu, "Tetapi apakah benar tuanku Anusapati terbunuh?" "Menurut pendengaranku." Tetapi sudah tentu aku tidak dapat mengatakan kepastiannya. Berita itu pun kemudian tersebar sampai ke segenap sudut Kediri. Orang-orang yang pergi ke pasar memperbincangkannya sehingga seluruh isi pasar mendengarnya. Ketika mereka pulang maka mereka pun menceritakannya kepada tetangga-tetangga mereka, sehingga sepadukuhan mendengar pula karenanya. Seorang prajurit yang mendengar cerita itu pun segera menceritakannya di dalam lingkungannya, sehingga akhirnya seorang pelayan di istana Mahisa Agni pun mendengarnya pula. Mahisa Agni yang sudah mengetahui peristiwa itu melihat kegelisahan di kalangan para prajurit. Karena itu ia segera mengerti bahwa berita kematian Anusapati telah sampai ke telinga mereka, lebih cepat dari utusan yang resmi memberitahukan hal itu kepadanya. Karena itu, maka dipanggillah pemimpin prajurit yang ada di regol halaman istananya. "Apa yang kalian percakapkan dengan gelisah?" bertanya Mahisa Agni. Pemimpin prajurit yang sedang bertugas di regol itu ragu-ragu sejenak. Namun katanya kemudian, "Sebuah berita lewat dendang pedagang di sepanjang jalan tuanku. Tetapi hamba sudah memerintahkan agar anak buah hamba menghentikan kabar yang menggelisahkan itu." "Berita apakah yang kalian dengar?" Prajurit itu ragu-ragu sejenak, dan Mahisa Agni pun berkata selanjutnya, "Jangan ragu-ragu. Katakanlah bahwa kau telah mendengar berita penting dari Singasari." Prajurit itu termangu-mangu. "Bukankah kau mendengar berita dari Singasari tentang tuanku Anusapati?" "Tuanku sudah mendengarnya." "Seperti kau aku mendengar desas-desus." "Nah katakanlah apa yang kau dengar." Dengan ragu-ragu prajurit itu berkata, "Tuanku Anusapati terbunuh." Mahisa Agni mengerutkan keningnya, lalu, "Siapakah yang membunuhnya?" Prajurit itu masih tetap ragu-ragu. "Katakanlah." "Aku tahu bahwa bukan kaulah yang membuat cerita itu, tetapi desas-desus yang tersebar luas. Menurut pendengaran hamba, rakyat Singasarilah yang telah membunuh tuanku Anusapati." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba menekan perasaannya yang justru mulai melonjak. Pada saat ia mendengar bahwa Anusapati terbunuh oleh Tohjaya dari Witantra, meskipun dengan susah payah, ia berhasil menguasai perasaannya. Namun kini rasa-rasanya perasaannya itu telah terungkat kembali. Justru karena ia mendengar cerita yang tidak benar sama sekali. Tetapi Mahisa Agni masih tetap bersikap tenang. Dengan nada yang datar ia bertanya, "Bagaimanakah tuanku Anusapati itu terbunuh menurut pendengaranmu?"
Rakyat yang bergolak telah menyerbu ke istana di saat Tuanku Anusapati melihat sabung ayam di arena. Mereka tidak dapat dicegah oleh para prajurit dan pengawal. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Teruskan, katanya. Prajurit itu menjadi ragu-ragu. Bahkan ia bertanya. Tetapi tuanku sudah mendengarnya. Apakah pendengaran hamba tidak sesuai? Sebagian besar sesuai. Teruskan. Setelah rakyat membunuh tuanku Anusapati, pengawal-pengawalnya yang setia dan seorang yang menyebut dirinya bernama Kuda Sempana, yang mencoba melindungi tuanku Anusapati dari kemarahan rakyat, maka rakyat itu pun kemudian meneriakkan nama tuanku Tohjaya untuk menggantikan kedudukan tuanku Anusapati. Begitu, suara Mahisa Agni mulai menjadi tegang. Sambil mengerutkan lehernya prajurit itu menjawab. Sekedar menurut pendengaran hamba. Sama sekali bukan pendapat hamba. Mahisa Agni menyadari hal itu. Karena itu betapapun perasaannya bergetar, ia masih tetap bersikap tenang. Apakah kau percaya? Tiba-tiba ia bertanya. Prajurit itu termenung sejenak. Ia tidak mengerti arah pembicaraan Mahisa Agni. Bahkan ia tidak mengerti, di manakah sebenarnya Mahisa Agni berdiri. Tetapi tuanku Mahisa Agni adalah guru tuanku Anusapati sejak mudanya, berkata prajurit itu di dalam hati, sehingga karena itu ia berkata. Tidak tuanku. Sudah barang tentu hamba tidak percaya. Hamba tahu bahwa rakyat Singasari mencintai tuanku Anusapati sejak tuanku Anusapati belum naik ke atas tahta. Sejak tuanku Anusapati masih sering disebut sebagai kesatria putih. Tetapi bagaimana hal itu dapat terjadi, bertanya Mahisa Agni kemudian. Hamba tidak dapat membayangkan, apakah sebenarnya yang telah terjadi. Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.